incompatibilitas, jadi dia bisa dicampur dengan proses pembuatan gelling agent. Tapi jika memang dia menginterferensi, maka dia ditambahkan setelah basis gel itu terbentuk, baru dihomogenkan. Itu ya, ada dua proses gitu, bisa bersamaan ataupun bisa setelahnya. Nah, saat memang bahan obat yang menginterferensi ini sukar larut ya di dalam solvent atau air pembawanya, maka kita perlu bahan tambahan. Yang tadi saya bilang ada cosolvent namanya. Kan ada pilot, ada copilot ya. Ada pilot, ada copilot. Nah, dia itu ada yang namanya cosolvent. Bahan membantu kelarutan dari bahan aktif. Jadi larutin dulu nih bahan aktifnya, mau pakai apa? Oh, propylene glycol bisa misalnya kan. Pakai alkohol, etanol bisa. Tergantung dari berapa kelarutan bahan aktif tersebut di dalam cosolvent tersebut gitu. Jadi dihitung dulu. Nanti kan cara tahunya gimana? Misalnya contohnya gini. Oh, asam salisilat misalnya kan. Kalian mau bikin asam salisilat gel. Jadi kira-kira asam salisilat ini sukar larut apa mudah larut enggak ya gitu. Oh, ternyata dia sukar larut gitu. Jadi kita perlu, karena kan sifatnya asam. Jadi kita perlu cosolvent. Nah, kira-kira cosolventnya apa? Oh, kita bisa kok pakai etanol gitu kan. Nah, nanti dilihat tuh di Martindale berapa kelarutan dia di dalam asam salisilat, atau bisa buka di farmakope ya. Nanti lihat berapa bagian asam salisilat yang larut terhadap etanol. Nanti dihitung berapa kelarutannya sehingga didapat berapa mili etanol yang dibutuhkan untuk melarutkan si asam salisilat tersebut. Apabila sudah larut, baru dicampurkan dengan basis gel secara perlahan lalu add homogen. Dalam artian dicampur, diaduk secara homogen. Ya, kendalanya apa? Kendalanya apabila gelnya terlalu viskos ya, atau viskos, sehingga sulit mencapai keadaan yang homogen. Jadi kalau terlalu kental itu sulit sekali untuk homogen, karena pengadukannya pun harus konstan. Kalau misalnya dia terlalu viskus tapi pengadukannya lamban, otomatis tidak akan homogen gitu. Pengadukan yang cepat dan kuat juga bisa mengakibatkan banyak udara yang terjebak di dalam sediaan. Jadi kalau ngaduknya atau menghomogenkannya jangan juga terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat ya. Itu ada standarnya. Standarnya bisa buka di farmakope untuk pengadukan menggunakan ultraturaks gitu. Aspek fisikokimia yang harus diperhatikan. Oke, aspeknya apa saja? Aspeknya ada imbibisi, ada swelling, ada sineresis, ada pixotropi. Nah, imbibisi di sini berpengaruh terhadap volume ya, peningkatan volume dari dari solvent yang kita gunakan untuk membuat si gelling tersebut gitu. Jadi kalau misalnya solventnya kalian kan ada namanya preformulasi ya, formulasi, jadi udah tahu nih berapa jumlah bahan yang ditambahkan, maka kalian harus tahu berapa volume air yang buat yang nge-add-kan gitu. Itu bahasanya apa ya? Kalau kami sih bilangnya add ya, maksudnya untuk menyempurnakan 100% itu. Nanti udah ketahuan berapa penambahan airnya, usahakan segitu gitu. Nanti kalau misalnya lebih, apabila dihitung ternyata lebih dari 100%, maka dikhawatirkan gel tersebut viskositasnya akan rendah gitu. Nah, kalau swelling itu adalah proses di mana proses pengembangan ya, bahasanya swelling proses. Nah, kalau misalnya swelling ini tidak kita perhatikan, ya aspeknya kan banyak nih ya proses swelling ini. Aspeknya dalam artian parameter kritisnya itu banyak. Kalau misalnya kalian tidak memperhatikan volume, tidak memperhatikan jumlah gelling agent, maka proses swelling ini tidak akan sempurna gitu. Jadi swelling ini masuk ke dalam aspek fisikokimia yang harus diperhatikan. Jadi proses pengembangan atau swelling proses itu harus benar-benar sangat ya diperhatikan lah bahasanya, sangat benar-benar diperhatikan, karena kalau enggak khawatirnya akan terbentuk gelling agent yang tidak sempurna, entah itu dia terlalu viskos atau terlalu encer gitu.
Lalu ada proses sineresis yang kita bahas sebelumnya. Sineresis ini merupakan proses di mana nantinya itu gelnya itu akan mengkerut. Nah, mengkerut di sini adalah adanya kontraksi. Ya, kontraksi antara gel yang mana basis gel itu akan bisa mengering gitu. Mengering itu artinya airnya akan keluar dari basis sehingga terjadi penguapan dan yang awalnya dia semi solid atau kental akan menjadi lebih padat gitu ya. Baru kalau ada juga aspek thixotropi. Thixotropi ini adalah fenomena ya atau kejadian di mana terjadinya gerakan reversibel antara gel yang solid ya bisa menjadi cair ataupun padat akibat temperatur gitu. Itu thixotropi. Terus saya masuk ke sorry. Nah, ini di sineresis ya, tadi yang saya jelaskan, suatu kejadian yang memang terjadi perubahan fase antara dia yang awalnya semi solid itu bisa menjadi cair ataupun menjadi padat begitu. Tapi lebih tepatnya sineresis ini dia itu lebih ke padatan, maka airnya akan menguap. Nah, gel yang mengalami sineresis maka dia tidak stabil secara termodinamika. Pengaruh pH terhadap sineresis apa saja? Yakni pH rendah menyebabkan terjadinya sineresis kemungkinan karena tekanan dari proses ionisasi golongan asam karboksilat dan hilangnya hilangnya hidrasi air yang tadi saya bilang ya, airnya menguap dan pembentukan ikatan hidrogen intramolekular. Nah, suatu sediaan gel dikatakan nggak stabil itu dilihat dari fisiknya itu bagaimana sih? Nah, yang pertama terlihat dari perubahan konsistensi yang tadi saya bilang terjadinya perubahan entah dia menjadi padat ataupun menjadi lebih cair atau liquid. Ada shrinkage, ada separation of liquid from the gel, perubahan struktur, discoloration, perubahan warna, ya terjadi kontaminasi, perubahan bau dan perubahan pH. Itu dia dikatakan dia sudah tidak stabil secara fisik. Kalau kalian misalnya nih punya sediaan gel di rumah ya, udah berubah dari beberapa aspek ini, maka dikatakan dia sudah tidak layak untuk digunakan. Nah, kecuali untuk pH ya. Kalau pH biasanya kita gunakan pH meter, which is kita harus ke lab dulu kan, menguji pH-nya berapa gitu. Terus stabilitas, saya masuk ke stabilitas. Nah, stabilitas di sini merupakan jaminan terhadap stabilitas bahan aktif sampai saat digunakan tetap aman dan efektif. Yaitu memang stabilitas ini adalah kunci utama produk kita ini masih bisa diterima di masyarakat, dalam artian bukan masyarakat ya, konsumen bahasanya. Karena kalau konsumen itu udah menilai produk kita itu tidak stabil, pasti kepercayaan akan menurun, sehingga produk kita bisa aja nilai jualnya akan turun di pasaran. Itu dia, itu gunanya. Ya. Mohon maaf Bu, itu yang preparasi agent, yang gel agent tadi itu yang terakhir yang sampai karbomer dan gelatin nih Bu. Ini ya, pengawet ya? Bukan Bu, dia ada kan judulnya preparation of gelling agent, baru 2 karbomer, 3 gelatin nih Bu. Ini berarti yang saya jelasin udah ya ini? Ini udah belum? Udah Bu. Udah? Udah? Iya Bu. Masih materi gel kan, seingat saya ya? Iya. Ini belum, ini bukan? Pengawet udah belum pengawet? Kayaknya udah ya pengawet ya. Preservatif udah belum? Kemarin sudah Bu. Udah ya. Humectant, antioksidan? Kosolven? Sudah juga. Udah. Enhancer? Surfactant? Sudah. Ini? Masih Bu, selanjutnya lagi. Oh ya ini. Oh ya Allah. Aduh udah panjang ya saya. Ya sudah nggak apa. Oke. Saya lanjut. Saya masuk ke preparation of gelling agent, preparasi dari pembuatan basis gel. Kalau karbomer itu umumnya sih sebenarnya gini ya, pembuatan gel itu sebenarnya sama umumnya, dia dikembangkan. Jadi
harus tahu nih apa sih tadi saya mau bilang, bahan gelling agent itu apa, tentuin dulu. Nah, nanti intinya itu sama, dia dikembangkan. Nah, kalau untuk karbomer itu biasanya kalau dia jumlahnya kecil, maka dia mudah terlarut. Tapi kalau dalam jumlah yang besar, maka akan sulit terdispersi karena dia terlalu besar konsentrasinya ya. Maka kita harus tahu nih berapa jumlah air yang digunakan untuk mengembangkan sejumlah besar karbomer tersebut. Jadi makanya saya bilang harus tahu kelarutannya karbomer di dalam air. Air apa? Air hangat kah? Air suhu normal kah? Air panas kah? Atau air dingin kah? Gitu. Nah, kalau sudah sekiranya kalian sudah tahu penambahan airnya, itu kemungkinan untuk tidak mengembang itu kecil. Jadi harus tahu dulu nih berapa air yang ditambahkan, baru dikembangkan. Nah, habis dikembangkan itu ada namanya proses pembasahan, bukan pembasah ya, tapi pembasahan secara baik. Artinya adalah benar-benar kayak gimana ya? Saya kasih gambaran ya. Kalian tahu nggak kayak tepung, tepung apa ya? Tahu tepung jagung kan ya? Cornstarch itu kalau di air dulu, misalnya contoh ya, saya ambil contoh ini air nih misalnya. Saya taburkan tepung di atasnya, nanti dia awalnya kan masih mengambang tuh. Nanti kalau lama-lama dia turun, ya tandanya itu udah terjadi proses pembasahan. Nah, saat proses pembasahan sempurna, baru kita vortex. Vortex itu maksudnya diaduk, entah pakai magnetic stirrer atau pakai ultraturaks atau pakai yang manual kayak stamper sama apa namanya di stamper aja di apa? Saya lupa jadinya diaduk aja pakai lumpang sama alu itu bisa gitu. Tapi harus stabil, pengadukan tuh harus stabil gitu loh. Itu dikatakan pembasahan secara baik. Terus kalau misalnya bahannya gelatin. Nah, kalau bahannya gelatin itu tuh dia perlu air panas. Air panasnya berapa? Sekitar 80, 90 atau 100 derajat Celcius ya. Kemudian didinginkan disertai pengadukan. Jadi ditaburkan dulu di atas air panas sampai dia mengembang, baru diaduk. Atau ditambah dulu dengan pelarut organik tertentu, ya, etanol, pelarut organik bisa pakai etanol, bisa pakai propilен glikol, 3 hingga 5 bagian. Nah, ini yang saya bilang, 3 hingga 5 bagian ini kan hitung. Kira-kira 3 hingga 5 ini kalau di dalam tabel kelarutan itu tuh masuk dalam kategori apa? Kategori mudah larut kah? Atau kategori sukar larut kah? Atau bagaimana? Nah, kalau dikatakan sukar larut misalnya kan dikatakan mudah larut dikatakan 3 hingga 5 bagian. Nah, berarti dihitung, berarti 3 bagian dari 1 banding 3. Jadi 1 bagian gelatin dilarutkan di dalam 3 bagian etanol. Biasanya begitu. Jadi hitung berapa volumenya. Lalu ditambahkan air panas, kemudian didinginkan sambil diaduk. Jadi saat sudah dia basah, terjadi proses pembasahan, diaduk sambil proses pendinginan. Jadi nggak perlu lagi kita pertahankan suhu panasnya di saat pengadukan. Gitu. Kalau pembuatan sediaan kayak gini, benar-benar harus perhatikan suhu ya. Apalagi kalau krim, pasta, itu kalau kalian tidak perhatikan suhu, kebanyakan nanti dia nggak stabil. Baru dibikin, besoknya udah pisah lagi. Gitu. Terus ada golongan metil selulosa, ya turunan selulose. Ini bisa menggunakan konsentrasi dari 0,1 ya, ini 0,1 hingga 5%, maksimal 5%, didispersikan di dalam air panas, suhunya sekitar 80 hingga 100 ya, harusnya 80, 90, 100, lalu diaduk cepat dan diencerkan dengan air dingin sambil diaduk terus-menerus sampai dia terbentuk gelling agent yang sempurna. Kalau dia pakai selulosa, mungkin kan sudah praktikum ini ya, pernah praktikum farmasetika enggak? Biasanya kalau bikin gel NaCMC itu gitu bikinnya. Kemarin praktikum farmasetika nggak kalian deh? Iya Bu, cuman baru yang serbuk aja.
Serbuk. Belum bikin sediaan semi solid ya? Belum Ibu, baru Ya. puyuh. Oh ya, nah itu biasanya kurang lebih seperti itu. Jadi dikembangkan dulu pakai air panas, sudah basah, baru diaduk sambil ditambahkan air dingin. Nah, penambahan air dingin itu nggak asal tambah, ada perhitungannya. Nah, perhitungan ini didapat dari kita hitung berapa air yang di-add-kan saat proses preformulasi gitu. Baru ada namanya bentonit ya, bahannya bentonit ditaburkan sedikit demi sedikit pada permukaan air panas ya, suhunya bisa kisaran seperti ini 80-90, ditunggu sampai hidrat mengendap. Nah, mengendap di sini adalah artinya basah ya, ada proses pembasahan, lalu didiamkan selama 24 jam. Jadi tinggal aja tuh di lab selama 1 malam, baru campuran keesokan harinya sudah 24 jam, baru campuran diaduk kuat dan cepat, jadi stabil pengadukannya. Akan terbentuk basis gel dengan gelling agent namanya bentonit. Kalau asam alginat, nah asam alginat di sini kita bisa dispersikan langsung dalam airnya air dingin atau air suhu normal, ini langsung diaduk, nggak perlu lagi pembasahan dalam waktu yang lama seperti bentonit, dia langsung diaduk kuat sekitar 30 menit. Nah, kuat ini dikatakan dia stabil ya. Jadi kalau misalnya RPM-nya sekitar 70 RPM, kecepatan ultraturaksnya berarti harus 70 itu selama 30 menit. Bayangin aja setengah jam kalau aduk pakai tangan gimana? Amsyong kan? Nah, jadi kita perlu alat untuk pengadukan kalau menggunakan asam alginat. Terus itu saya masuk ke pembuatan sediaan gel. Nah, pembuatan sediaan gel di sini tahapan pengembangannya harus memperhatikan faktor-faktornya. Yang pertama jenis media, tadi itu air ya, jenis medianya, jumlah media, artinya konsentrasi yang digunakan, waktu pengembangan, tahu ya berapa lama gelling agent itu dikembangkan, yang tadi ada 30 menit, ada yang 24 jam gitu. Terus kecepatan pengadukan, nih, bahan-bahan lain yang membantu dalam artian excipientnya apa saja, komponen dalam formula yang perbaiki pengembangan. Jadi perlu nggak komponen lain? Kayak tadi kan dia sama air, tapi ternyata dia nggak terlalu larut air, jadi perlu kosolven tambahan, misalnya propilen glikol atau etanol atau PEG. Nah itu perlu gitu. Jadi tergolong dalam komponen dalam formula yang memperbaiki proses pengembangan. Saya masuk ke jenis media pengembang. Umumnya adalah air yang saya bilang tergantung karakteristiknya, dia mau air apa, bisa dingin, hangat, panas, atau temperatur kamar. Kalau beberapa pembagian suhu ini bisa lihat di farmakope, itu ada air dingin suhunya berapa sampai berapa, hangat yang warm itu berapa, yang hot itu berapa, dan suhu kamar itu berapa ya. Terus bahan cair lain seperti golongan poliol itu bisa dipakai, contohnya gliserol, propilen glikol, etanol. Gitu. Penggunaannya biasanya sebagai pembasah gelling agent. Jadi yang saya bilang kalau misalnya dia kurang larut dalam air, bisa ditambahkan ini dulu bagian poliol, turunan poliol, lalu ditambahkan air sedikit demi sedikit sesuai air yang dia inginkan, mau dingin, hangat, panas, or suhu kamar. Atau ditambahkan setelah gelling agent didispersikan di dalam air. Jadi ada dua mekanisme, bisa ditambahkan sebelum ataupun sesudahnya. Jumlah media pengembang. Nah, jumlah media pengembang di sini berkaitan dengan kesempurnaan pengembangan gelling agent. Berpengaruh pada apa? Berpengaruh pada konsistensi hasil, artinya entah dia nanti encer ataupun kental ya. Kestabilan sistem yang terbentuk, dan tekstur. Itu dia pengaruhnya. Kalau kalian tidak memperhatikan berapa jumlah air atau solvent atau media yang kalian gunakan. Jadi perlu yang namanya perhitungan preformulasi. Ntar ada contoh formulasi di belakangnya. Terus ada waktu pengembangan, itu menentukan mutu gel karena pengaruhnya terhadap proses pengembangan. Jadi kalau misalnya tadi
pengadukan itu dibutuhkan 30 menit, ternyata kalian nggak sanggup ngaduk atau menghomogenkannya 30 menit, maka apa? Maka gel tersebut ya terbentuk gel, tapi dia kurang sempurna. Nah, kalau nanti dia kurang sempurna, berpengaruh sama kestabilan sediaan gel. Dalam hal ini, waktu pengembangan adalah waktu kontak bahan dengan media. Jadi saat gelling agent kalian kontak atau terkena media atau solvent, itulah dikatakan waktu pengembangan. Kecepatan dan lama pengadukan berpengaruh juga pada kesempurnaan sistem yang terbentuk. Kalau kalian tidak memperhatikan kecepatan dan lama, ya, waktu maksudnya, sistem kalian itu tidak akan terbentuk sempurna. Nah, kalau misalnya kecepatan terlalu rendah atau waktu yang terlalu singkat mengakibatkan sistem kurang sempurna dan gel yang akan dihasilkan kurang bagus. Nanti endingnya apa? Endingnya dia tidak stabil. Sekali lagi saya ngomong kestabilan. Nah, kecepatan yang terlalu tinggi dan waktu yang terlalu lama justru akan mengakibatkan sistem gel pun rusak karena terlalu banyak air yang terjebak di dalam matriks atau sistem. Bahan-bahan alami lain, bahan-bahan lain yang digunakan bisa bahan pembasah ya, bukan pembasah, tapi pembasah. Bisa pakai KOH, NaOH, NH4OH diperlukan untuk suasana misal pada gel karbomer yang mana karbomer ini akan terbentuk dengan sempurna apabila apabila suasananya basah. Nah, khawatirnya nanti saat karbomer dicampur dengan misalnya penambahan NaCl, itu kan khawatirnya keruh ya, penambahan garam, itu nanti jadinya keruh, otomatis pH-nya akan bergeser. Kalau pH bergeser ke lebih asam, pengaruhnya adalah sensitivitas kulit dan ketidakstabilan pada sediaan. Gitu. Terus senyawa poliol, turunan alkohol ya, polipropilен glikol, gliserol, dan lain-lain dapat mempermudah pendispersian dan memperbaiki proses pengembangan, which is dia mempermudah kelarutan dari si pembasah ini tadi itu, gitu, supaya pH tidak bergeser ke lebih asam. Kalau pH asam bahaya di kulit kita kan ya. Nah ini dia contoh formula gel. Jadi kalau misalnya kalian nanti praktikum atau tugas saya berikan, saya bilang gini, misalnya bikin formula gel, saya bilang. Nah, ini bisa dijadikan acuan ya. Bisa dijadikan acuan kalau misalnya kalian pengen yang lebih simpel aja. Jadi di dalam suatu formula itu tuh harus ada apa sih? Yang pertama ada ada aktif kompon kan? Saya bilang sebelumnya kan ada bahan aktif. Bahan aktifnya apa? Piroksikam. Oke, saya tanya nih ke kalian. Piroksikam ini golongan obat apa sih? Ada yang tahu nggak? Jawab dong satu orang. Nyeri, Bu. Iya, nyeri. Oh, tapi itu indikasinya. Golongannya apa? Golongan obat apa? Piroksikam. NSAID, Bu. NSAID, apa itu NSAID? Yang steroid anti-inflamasi. Iya, dia analgesik tapi bukan steroid. Iya, dia golongan non steroid. Oke, mekanismenya gimana? Kenapa dia nggak dibikin piroksikam tablet? Kan ada ya piroksikam tablet, tapi kok sekarang di apotek, di retail sekeliling kita itu ada dijual bebas piroksikam gel, natrium diklofenak gel dengan merek itulah gitu, Voltaren misalnya. Kenapa? Kenapa dibikin dalam sediaan gel? Kenapa nggak tablet aja? Ada yang tahu nggak? Berarti kalau saya tanya kayak gini, mengarahnya kemana jawabannya? Karakteristik dari piroksikam, yang mana piroksikam ini bisa apa efek sampingnya? Hubungan sama efek samping, mekanisme kerja, gitu. Jadi, karena efek sampingnya ini tidak semua konsumen atau pasien yang mampu menerima piroksikam secara oral, ya, secara tablet, jadi dibikinlah dalam bentuk gel, karena dengan gel itu harapannya
kerjanya lebih cepat, dalam artian sampai ke reseptor lebih cepat, tidak menimbulkan efek samping yang banyak di GI tract, justru itu dibuat dalam sediaan gel. Nah, berapa konsentrasi yang dibutuhkan? Di sini sih dia pakai 1%. Kamu analisis lagi nih, kalian analisis lagi kira-kira 1% ini udah cocok nggak ya untuk piroxicam yang diaplikasikan secara topikal. Buka lagi martindelnya, kira-kira untuk sediaan topik, untuk aplikasi secara topikal, piroxicam itu berapa sih dosisnya? Sama nggak ya dengan dosis secara oral? Kalau secara oral kan berapa tuh dosis? Ada yang tahu nggak dosis piroxicam secara oral? Sama nggak kayak paracetamol atau kayak asam salisilat atau asam efentamat? Berapa dosis piroxicam secara oral? Ada yang tahu? Penggunaannya sehari, penggunaan 1 kali pakai, dan 1 hari pakai. Nah, kalau di farmasetika udah kan ya, dosis 1 kali dan dosis 1 hari pakai itu berbeda. Kalau piroxicam berapa dosisnya untuk 1 kali minum untuk orang dewasa? Karena kita bicara orang dewasa nih. Ayo jawab, supaya kalian tidak ngantuk, bisa di-searching. 20 miligram, Bu. Dia maksimal seharinya, kalau sekali minumnya bisa 10 miligram gitu, Bu. Pokoknya dia kalau misalnya 20 dos yang dipakai 20 miligram, berarti minumnya sekali aja. Tapi kalau misalnya dia 10 miligram, minumnya 2 kali gitu, Bu. Oke, berarti kalau total dosis 1 hari penggunaannya berapa? 20 miligram, Bu. 20 miligram. Kalau untuk dosis topikalnya, stop, by the way, ini banyak yang off cam ya. Pada kemana nih? Tolong diaktifkan kameranya. Kalau nggak aktif kameranya, saya stopkan kuliahnya. Karena perjanjian dari kami semua. Kalau emang nggak mau ikut kuliah saya, silahkan leave. Ya, saya nggak maksa. Karena dari tadi saya ngobrol-ngobrol, saya nggak tahu kalian ngapain. Kalau emang nggak mau ikut kuliah, silahkan leave. Ini yang mau kuliah aja. Ya, ini yang ke toilet tolong balik ya, balik dan aktifkan kameranya. Kalau emang nggak mau aktifkan kamera, silahkan leave. Ya, itu perjanjian kami semua. Kalau kuliah online, kalau nggak mau kuliah, silahkan leave. Karena tolong hargain saya juga, saya menghargai kalian juga. Karena saya udah kasih kalian waktu istirahat ya, sarapan, makan, itu udah lebih dari cukup. Oke, uh, saya lanjut ya. Saya lanjut ke tadi dosisnya. Ada yang tahu nggak dosis piroxicam secara topikal berapa? Kira-kira. Azril, Rizkullah, Iya, Bu. berapa dosisnya? Ada yang tahu? Azril, dosis piroxicam secara topikal. Karena menentukan berapa konsentrasi untuk formula gel. Kalau untuk yang topikal saya kurang tahu, Bu. Kalau untuk yang oral 20 miligram. Ya, kan bisa di-searching ya. Coba searching dulu, buka dulu martindelnya, punya nggak e-booknya? E-book martindel ada ya? Sambil dicari dong. Siapa lagi nih? Coba Maisela, Kurnia, Maisela, Nande. Berapa dosis topikal piroxicam? Saya belum dapat, Bu. Cari ya, saya tunggu ya. Ini sambil saya cari siapa yang saya tunjuk lagi. Diva, Adima, Muhammad Diva. Muhammad Diva, dengar suara saya, Dek? Iya, Bu. Iya. Berapa dosis piroxicam secara topikal? Untuk yang saya dapat ini, Bu, yang sudah di untuk mengoleskannya Berapa? gel piroksikamnya 0,5%.
Heeh. Jadi berapa kalau dalam bentuk miligram? 1000 miligram yang saya dapat, Bu. Nanti 1000 belum. miligram dibuat dalam berapa sediaannya? Oh, ini yang sudah jadi, Bu. Mm-mm. Iya, Eh, maksudnya berapa dosis per eh, s- kan ada dosis oral, ada dosis oh, topikal. Kalau topikalnya berapa? oh, dosis maksudnya berapa kali pakai setiap hari ya, Bu? Satu kali dulu deh. Oh, Satu satu kali, kali. karena kalau topikal ini kan bisa sewaktu-waktu ya. Satu kali Iya, Bu. pakainya berapa? Ini untuk mengoleskannya di daerah yang dipakai itu targetnya 3 sampai 4 kali per hari, Bu. Iya, maksud saya berapa miligram untuk atau berapa gram kalau satuannya gitu loh. Bukan berapa kali penggunaan. Oke, cari lagi ya, Ya, Azril iya, ya. Bu. Siapa lagi? Ini saya tunjuk. eh yang lain cari dong. Jadi kalau ada yang tahu jawabannya langsung raise hand. Ini loh dek, kalian tuh caranya gini, buka Martindale. Punya nggak ebook Martindale? Kalau nggak saya kirim nih. Ada, Bu. Ada. Nah, coba buka Martindale, langsung cari. Gini loh cara carinya. Coba saya sambil kasih lihat cara membuka Martindale, sambil kalian cari eh apa namanya di kali tempat kalian gitu loh. Jadi sama-sama cari berapa sih dosis sekali pakainya. Kalau saya saya jelaskan terus kalian off cam ya, ini juga kan apa yang kalian dapat. Tapi kalau ujian nilainya rendah, jangan minta remedi sama saya gitu loh. Punya kalian Martindale yang berapa, edisi berapa? Mintra punya? Mintra Mahdan punya e-booknya? Ada, Ibu. Sebentar, Ibu. Oke. Yang terbaru apa yang lama? Punya saya masih yang lama nih. Nih, lihat ya. Ini Martindale. Saya punya saya masih yang 36 Iya, Bu. Saya edisi 3 punya yang itu juga. sama ya. Oke, nanti kalau ada yang terbaru kalian saya minta ya. Nanti saya minta lewat Harvenas. Saya masih yang lama banget nih. Saya kuliah juga masih pakai ini. Nah, caranya kalian buka monograf ya. Kalian cari tadi tuh saya tanya piroxicam kan. Nah, kalau piroxicam itu golongan obat apa? Saya bilang. Dia golongan non steroid anti-inflamasi. Ya udah masuk aja langsung ke analgesik anti-inflammatory. Di anti-inflammatory biasanya dia terbagi yang steroid maupun yang non steroid. Langsung buka nih. Bisa sih langsung di searching itu gitu. Cuman kalau saya lebih suka one by one agak lama supaya sambil saya lihat. Nah, atau kalian bisa buka langsung ke bagian monografnya di sini. Ya, ada nggak kira-kira non steroid? Nih ada di sini ya, non steroid anti drug. Oke, kita cari tadi apa? Piroxicam. Non steroid drug, coba cari piroxicam. Di halaman nih 117. Kelihatan di layar kalian? Kelihatan, Bu. Oke. Di page 117 cari aja langsung 117 ya. Oh.
Oke, ada yang dapat berapa di tempat kalian? Berapa dosis topikalnya? Ayo. Ya. Nih, jadi isinya Martindale tuh begini. Kalian lihat karakteristiknya. Dari struktur, nama lain, ya, bentuknya Westlake Yellow. Kalau menurut USP, oh iya, satu lagi ebook yang harus kalian punya dan buka itu USP ya, USP terbaru tuh ada. Tapi saya nggak download, belum download maksudnya. Itu bisa dijadikan acuan juga. Karakteristiknya, bentuknya, piroxicam. Nah, pembagiannya pun ada di sini. Terus kita lihat dosisnya. Jadi kalau nggak ada di sini, nanti buka di USP, biasanya itu ada dosis untuk penggunaan secara topikalnya, gitu. Biasanya kalau di Martindale ada sih, bentar ya. Nah, di Martindale juga jelas ya, ada interaksinya, dia interaksi sama apa aja. Terus, untuk rheumatic, untuk rheumatic ya, ini rheumatic disorders, single dose-nya benar ya kata teman tadi ya, dia bisa pakai 20 mg untuk daily, single dose sekali penggunaan. Daily maintenance-nya antara 10, maintenance-nya maksudnya pemeliharaannya bisa pakai 10 hingga 30 mg ya, diberikan secara single atau divided dose. Itu dosis divided itu maksudnya bisa bersamaan, bisa gabungan gitu. Terus ada yang topikal ya. Ini dia oral. Kelihatan ya kalau oral ini ya. Nih, kenapa sih dia dibuat dalam bentuk gel? Karena dia memiliki efek atau efek samping di gastrointestinal yang mana dapat meningkatkan asam lambung yang sangat tinggi karena dia non steroid ya, bisa menghambat mediator kimia yang memang menghasilkan asam lambung tinggi. Jadi melanjut nanti ke mekanisme dari piroxicam gitu. Oh sorry, dapat ditanda. Nih, piroxicam is also used in local treatment ya, dia bisa secara lokal. Terus sebagai topical gel dengan konsentrasi 0,5%. Digunakan 3 kali or 4 kali sehari ya, treatment shot, treatment after. Kalau misalnya sudah itu di-stopkan setelah 4 minggu. Nah, sebagai gel yang tersedia umumnya adalah 1%. Nah, ya, dapat ya jawaban kita ya. Jadi kira-kira kalau saya masuk ke formula saya tadi, ini saya stop share dulu. Saya masuk ke formula saya yang ini. Kira-kira 1% bisa nggak dijadikan topikal? Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa. Yang lain kita fokus dong. Saya lihat nih di kameranya ada yang lihat ke bawah dari tadi. Nanti dulu ya, kalau mau main gadgetnya ntar dulu ya, kuliah dulu ya. Kalau emang udah nggak mau kuliah, bisa live. Saya nggak maksa kuliah kok. Oke, ini saya sambil lihat nih di kameranya.
Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi harus tahu dulu aktif komponnya, piroxicam, karakteristiknya gimana, dosis topikalnya berapa, baru kalian lihat ada nggak gelling agentnya yang dipakai. Oh, gelling agentnya ada. Oh, berarti benar dia adalah sediaan gel. Di sini menggunakan karbomer, ya. Baru untuk penstabil pH-nya bisa pakai TEA, QS, karena ini menyesuaikan dengan jumlah setelah dihitung berapa total bahan yang digunakan. Apabila kita buat dalam 100%, baru ada penambahan NA-ETA. Ingat, NA-ETA ini gunanya untuk penghelat, menghindari dia kontaminasi dengan, interaksi dengan tubnya atau wadahnya yang berbahan logam. Baru dia menambahkan propilen glikol. Di sini bisa untuk enhancer, humectant, atau di sini nggak tahu nih tujuannya formulator dia buat apa. Kemungkinan ini sebagai enhancer, ya. Bisa juga digunakan untuk kosolven dari si karbomer tadi itu. Lalu dia menggunakan pengawet, ya. Pengawetnya di sini menggunakan dua pengawet golongan paraben, nipagin dan nipasol, ya. Terus apa lagi nih? Aqua add 100%. Nah, caranya adalah berapa banyak sih bahan yang kita gunakan untuk setiap berapa jumlah bahan yang kita gunakan untuk setiap bahan ini. Nah, itu dihitung, bisa dikonversi. Misalnya kalian mau buat dalam satu tubo itu 20 gram, hitung aja 1/100 dikali 20 gram. Itulah jumlah piroxicam yang digunakan. Nah, kalau untuk yang formula kedua, itu ada nadik, natrium diklofenat, bahan aktifnya, ya, nanti lihat cek lagi berapa dosis topikal dari natrium diklofenat, sudah sesuai belum ini. Lalu gelling agentnya adalah menggunakan karbomer sebanyak 1%, dan dia menggunakan TEA juga, karena TEA ini biasanya kombinasi dari apabila kita menggunakan karbomer. Terus ada penambahan NA-ETA, pengkhelatnya, dan penambahan propilen glikol. Di sini agak berbeda ya konsentrasinya ya. Di sini 5%, di sini 15%. Karena di sini tidak menggunakan pengawet, sedangkan di sini menggunakan pengawet, jadi kemungkinan dalam formula ini propilen glikol bisa kita indikasikan juga dia multifungsi, bisa sebagai pengawet, bisa sebagai enhancer, bisa sebagai humectant. Justru itu, that's why kenapa dia menggunakan konsentrasi besar di sini dibandingkan sama di sini. Jadi karena multifungsi itu ya, multi indikasi. Lalu aqua add 100. Nah, nanti cara menghitungnya yang tadi saya bilang, berapa jumlah yang ditambahkan, berapa jumlah yang dibutuhkan, dan berapa jumlah air yang digunakan untuk ini. Peng-add-nya dihitung dulu, baru dikurangkan 100%, jumlah dari ini 100 dikurang berapa jumlah yang akan dibuat gitu. Terus jangan lupa karbomer kan mengembangkannya pakai air, ya. Jangan lupa air aqua add ini itu udah include dengan air untuk mengembangkan karbomer. Kalau kalian tidak include-kan atau tidak masukkan air di dalam formula ini, air untuk karbomer, maka totalnya lebih dari 100% gitu. Jadi itulah yang nanti mengakibatkan gelnya terlalu liquid, terlalu encer gitu. Paham ya? Sampai sini ada pertanyaan untuk sediaan gel? Paham semua? Kalau paham semua, saya stop. Saya lanjut ke krim ya, krim pasta dan ointment. Sedikit lagi ya.
Oke, saya masuk ke sini. Oke, ada 15 menit ya saya untuk menjelaskan ini. Oke, saya masuk ke teknologi sediaan semisolida untuk formula dan manufacturing dari ointment, krim, dan pasta. Ya, saya akan ngebahas semisolid tetap nanti liquidnya terakhiran ya. Ini pusaka yang saya pakai beberapa dari Bari. Bari ini dia ngebuat buku dermatological formulation dan kita pakai Liberman untuk sediaan farmasi yang secara umum. Lalu ada tadi saya pakai Martindale dan excipientnya saya pakai handbook of excipient. Tentunya farmakope juga ya. Nah, ini dia beberapa sediaan semi solid ya. Entah dia sediaan farmasi dalam bentuk kosmetika, skincare, ataupun sediaan obat-obatan untuk penanganan ya. Terus aplikasi sediaan semi solida udah pada tahu semua ya. Kalau gel ya kebanyakan ya topikal gitu. Kalau sediaan yang lebih berlemak seperti pasta, krim, ointment itu juga kebanyakan secara topikal yang mana digunakan untuk dermatological vehicle, pembawa untuk sediaan dermatologi dan kosmetik. Untuk bahan aktif dengan efeknya anti-inflammatory, analgesik, antipiretik, protection for mechanical, microbiological, thermal, chemical irritation. Pokoknya dia pelindung, intinya dia pelindung karena bisa memoisturizer, cleansing, pembersih, dan sebagai lubrikan dan emolien. Catatannya dalam hal ini adalah basis harus segera melepaskan bahan aktif dalam artian afinitas tidak terlalu kuat untuk memperoleh absorpsi yang bagus dan efek yang optimal begitu. Penggolongannya ada tadi gel, ointment, krim, paste, dan VAB base ini maksudnya adalah bahannya lemak, terus itu plastic base gitu. Sediaan semi solid juga. Terus itu pertimbangan pemilihan basis ya, yang paling pertama harus tahu dulu tujuan pengobatannya secara epidermal atau topikal. Yang tadi saya bilang ada piroxicam, ada ketoprofen, ada asam salisilat gitu. Tujuannya adalah untuk menghindari side effect. Dan bisa dibuat sediaan gel, krim, dan sediaan semisolida lainnya. Mendapatkan kriteria estetika tertentu yang mana penampakannya kalau gel transparan, mudah dioleskan, tidak berbau, tidak meninggalkan bekas. Baru menghindari interaksi secara kationik maupun kationik dari bahan aktif obat maupun dari preservatif kayak gitu. Lokasi penggunaannya kulit dan mukosa, pH kulit kita ingat ya sekitar 4,5 hingga 6,8. Saya masuk ke ointment. Ointment ini nama lainnya itu seperti salep ya. Kalau orang taunya salep gitu. Bentuknya greasy, anhidrous, bahan aktifnya terlarut atau terdispersi. Jadi bahan aktifnya itu larut di dalam sediaan ointment ini. Klasifikasi basis ointment. Klasifikasinya ada bentuknya hidrokarbon basis, ada fats dan fixed oil basis, bentuknya silikon, ada bentuknya absorption, emulsifying, dan water soluble basis. Larut air ya, maksudnya. Saya masuk ke basis dulu, saya pelan-pelan jelaskan sampai waktunya habis, baru saya stop. Kalau di di salep itu ada namanya basis hidrokarbon ya. Nah, basis hidrokarbon ini paling umum digunakan, dia terbagi lagi menjadi soft paraffin atau vaselin ya. Kalian udah pada tahu semua, cewek-cewek tahu pasti vaselin itu yang kayak vaselin yang itu loh, bukan hand body ya, bukan merek hand body, tapi vaselin yang
yang berlemak banget itu loh, Dek. Nah, itu tergolong dalam soft paraffin namanya, ditambah dengan hard paraffin. Itu bisa terbentuk yang namanya basis hidrokarbon, gabungan dari soft paraffin dan hard paraffin. Akan terbentuk konsistensi tertentu yang mana contohnya kombinasi white beeswax ya dan steril alkohol akan menjadikan sediaan salep kalian menjadi lembut. Ini kayaknya ada yang nggak unmute ya. Tolong di unmute dulu. Nova Anggreni. Nova Anggreni. Saya nggak tahu dia lagi di mana. Tapi dia off cam juga. Oke, yaudahlah ya. Terus jadi hidrokarbon ini bisa kalau untuk langsung ke bahannya bisa pakai kombinasi white beeswax atau steril alkohol, lalu bentuknya berminyak ya, dalam artian dia greasy, memiliki sifat oklusif. Oklusif itu apa? Oklusif itu adalah lapisan film yang mencegah kehilangan air dan meningkatkan hidrasi kulit. Jadi dia benar-benar menjaga kelembapan kulit dan bentuknya itu inert. Oke, hidrokarbon selain gabungan dari dua bahan ini, dia juga ada plastibase. Plastibase di sini adalah bahan polietilen hidrokarbon polimer, bentuknya polimer, terus memiliki berat molekul yang rendah dan mudah dilarutkan di dalam mineral oil. Bentuknya halus, lembut, homogen, netral, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mengiritasi. Jadi aman untuk kulit yang sensitif kalau bentuknya plastibase karena dia bentuknya polimer. Dan tentunya dia sangat stabil. Berbeda dengan ini karena dia berlemak sekali, jadi kemungkinan dia tidak stabil. Ada bentuknya fats dan fixed oil base. Nah, di sini bisa menggunakan minyaknya ya, bukan kacangnya, tapi minyak dari kacang. Peanut, sesame, olive oil, cottonseed, almond, arachis, maize, dan persik. Nah, itu dalam bentuk minyaknya yang kita gunakan. Karena kalau minyaknya itu lebih mudah dicampurkan, gitu. Kerugiannya apa? Dia sangat mudah terurai atau teroksidasi ya, sehingga akan menimbulkan bau yang sengit gitu. Itu salah satu ciri dia tidak stabil. Maka perlu ditambahkan antioksidan. Apa antioksidan yang umum digunakan? Ada BHT, BHA, dan propil galat. Itu paling umum digunakan dan paling murah harganya. Bila ada spora logam, ya, maka akan terjadi reaksi oksidasi, maka perlu ditambahkan chelating agent. Sekali lagi perlu penambahan EDTA. Dan hal tersebut dapat menimbulkan sensitisasi atau bisa menimbulkan reaksi di kulit yang sensitif. Baru untuk basis silikon, kita bisa pakai dimetikon, dimetil polisiloxan. Biasanya kalau kalian yang perempuan yang skincarean, yang rajin skincarean, di moisturizernya atau di sunblock, sediaan sunblock, sunscreennya itu ada yang namanya dimetikon ya. Ini merupakan salah satu basis yang sifatnya silikon gitu. Nah, nanti dimetikon ini apa bahasanya? Dia itu akan bisa memberikan efek yang lebih mengkilat begitu, terus ada lapisan filmnya. Bentuknya cair, ya, dia water repellent, digunakan sebagai barrier untuk melindungi kulit dari iritan yang larut air. Dia terkandung ada asam kuat dan basa kuat. Penggunaannya dalam sediaan sekitar 10 hingga 30%. Kalau lebih dari 30%, khawatirnya dia akan mengiritasi karena terlalu sifatnya oklusif ya, gitu. Karena kalau terlalu oklusif, khawatirnya nanti kulitnya akan komedoan, lebih mudah komedo, tersumbat ya. Terus ada tipe absorption base yang mana di sini adalah bisa menggunakan bahan lanolin mengandung kolesterol, contohnya kolesterol ya, dikombinasi dengan lanosterol, asetilat sterol, ester dari polyhidrik alkohol. Contohnya ada sorbitan monosera, sorbitan monooleat.
SPAN ya. Kalau yang kalian tahu SPAN, anak SMK farmasi biasanya tahu tuh SPAN. Nah, itu SPAN itu bisa dijadikan bahan untuk membentuk basis absorption dengan kombinasi lanolin. Oke, saya masuk ke contohnya. Misalnya hidrokarbon ditambah bahan yang campuran dengan hidrokarbon dan mengandung gugus polar, maka itu bisa dijadikan sebagai emulgator. Apa itu emulgator? Bahan yang menyatukan fase air dan fase minyak supaya lebih stabil. Karena minyak itu kan tidak bisa nyampur ya sama air. Jadi perlu jembatannya nih. Nah, jembatan di sini adalah yakni emulgator. Emulgator tapi tipenya adalah WO. Kan ada OE, ada WO. Ingat ya? Ingat kan? Mata kuliah apa ya? Farmasetika tuh ada kok. Tipikal OE dan WO. WO di sini adalah water in oil, artinya air fase air yang dimasukkan ke dalam fase minyak. Kalau OE, oil in water, berarti fase minyak dimasukkan ke dalam fase air gitu. Sifatnya hidrofilik ya, anhidrous dan menekan kehilangan air di transepitel atau TEO. Nah, di sini adalah transepitel ini ada di lapisan kulit epidermis kita. Jadi gimana caranya supaya air dari kulit kita itu tidak mudah menguap dengan cara dia ditekan dengan cara memoisturizer gitu. Tapi kerugiannya lanolin ini itu sering menimbulkan alergi pada kulit yang sensitif gitu. Itu penggunaannya. Terus masuk ke formula absorption base ya, ini simple ointment-nya, simple formulanya. Biasanya kira-kira kalau salepnya itu mengandung kurang lebih 15% air, hanya 15% air, sisanya lemak atau minyak. Ya, contohnya dia ada wool fat, hard paraffin, cetosterol alkohol, ada wet or yellow soft paraffin. Ya, ini soft paraffin itu maksudnya vaselin itu loh, ada vaselin kuning, ada vaselin yellow. Oke, saya masuk ke wool alkohol untuk ointment base, itu bisa pakai wool alkohol, hard paraffin, liquid paraffin, wet or yellow soft paraffin, dan bisa ditambahkan air gitu. Saya masuk ke basis emulsifying, di mana dia mengandung emulsifying agent, tipikalnya OE, apa tadi OE? Minyak dalam air ya, fase minyak dispersikan di dalam fase air, yang mana ada surfaktannya. Nah, di sini maksudnya emulsifying adalah penambahan surfaktan. Emulsifying wax ya, kita bisa pakai NLS yang sering ada di sampo, sabun ya, NLS atau SLS dan cetosteril alkohol. Itu kombinasinya akan terbentuk emulsifying base. Sifatnya anhydrous, miscible with water, mudah tercampur. Bisa dicampur dengan mix with aqua skin secretion, ini maksudnya bisa tercampur dengan air keringat kita, mudah dicuci karena sifatnya anhidrous ya. Bring the medical, dia bisa kontak dengan kulit itu lebih cepat gitu loh maksudnya. Bring the medicament into more, ya dia bisa kontak dengan kulit lebih cepat. Terus itu useful for treating the scalp. Nah, itu tadi dia untuk emulsifying basis. Saya masuk ke contoh emulsifying basis. Contohnya ada anionic basis dan ada cationic basis. Kalau yang anionic bisa pakai emulsifying wax, ya bisa pakai wet soft paraffin, bisa pakai liquid paraffin. Kalau cationic bisa pakai bahan cetrimide, cetosteril, wet soft paraffin, dan liquid paraffin. Saya masuk ke basis water soluble ya, yang larut air. Campuran dari polyethylene glycol, contohnya ada magerokol, carbowax dengan berat molekul yang rendah ataupun tinggi. Kalau berat molekul yang pengennya jenisnya liquid itu sekitar berat molekulnya 200 hingga 700. Kalau dia pengen yang lebih soft ya, lebih solid, itu bisa pakai berat molekul sekitar 1000 bahkan lebih ya, itu akan menghasilkan soft to hard solid. Ini maksudnya lebih ya.
Terus dia non-oklusif, terus dia mudah tercampurkan dengan skin eksudat atau keringat, terus dia tidak meninggalkan bekas ya di bagian pakaian kita, mudah tercucikan gitu. Karena tadi dia karena sifatnya non-oklusif, kemungkinan besar dia sangat mudah tercucikan gitu. Karena tadi itu basisnya adalah water atau air. Ini dia contoh formula water soluble dengan bahan magrokol ointment. Bisa pakai magrokol dengan value 300, bisa pakai yang 4000, tergantung viskositas yang kalian pengen berapa. Dan kita bisa pakai polyethylene glycol, ya tetap pakai magrokol dengan value 400 atau 4000. Basis magrokol yang mana dia pembawa lokal anestetik, lignocaine. Lignocaine ini menghilangkan nyeri yang sangat hebat, ya. Terus itu bisa dibuat dalam sediaan lokal anestetik. Jadi kalau misalnya kita pengen habis facial, yang facialnya itu yang benar-benar lukanya dalam, kita bisa diolesin dulu sama krim anestetik. Nah, itu kandungannya ada lignocaine gitu. Terus aktivitas mikroba dari metil maupun propilparaben itu akan menurun. Dan kalau misalnya penggunaan penisilin dan bezitracin itu dia tidak aktif kalau menggunakan basis magrokol. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita pakai pengen bikin sediaan salep bahannya penisilin atau beberapa golongan antibiotik dengan basis magrokol, itu agak kecil kemungkinan karena aktivitas antibakterinya tidak akan semaksimal kita menggunakan basis selain magrokol. Kayaknya udah cukup ya, waktunya udah habis juga. Saya sampai ke pembuatan basis ointment. Ya, tolong diingat. Nanti kalau saya tanya langsung ke bagian ini aja ya. Oke, saya rasa cukup untuk kuliah hari ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup? Tidak ada? Belum ada? Kalau nanti ada, silakan bisa WA saya atau tanya langsung pas kuliah ya. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kalau tadi saya menegur soal kamera, tapi next time usahakan kameranya on semua, kecuali memang saya lagi tidak bisa on, saya pasti bilang saya nggak bisa on kamera. Sekali lagi mohon maaf untuk kata-kata saya. Terima kasih kehadirannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.